Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Tujuan mutasi adalah untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu, sehingga ketika perubahan muncul, ada dua kemungkinan untuk dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibanding dengan sifat yang asli, sehingga karakteristik asli kemungkinan hilang dari peredaran. Mengapa mutasi gen dapat terjadi? Mutasi gen dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya, mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang akan sewaktu-waktu akan timbul. Kemudian, penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang dimiliki atau memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan juga virus. Contoh mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Kemudian, contoh mutagen bahan kimia yaitu kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin itu adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Kemudian, untuk mutagen bahan biologi, contohnya itu virus dan bakteri, yang diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang menyebabkan mutasi yaitu pada bagian DNA-nya. Akan menjelaskan tentang mutasi gen. Berdasarkan sel yang bermutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi genetik. Mutasi titik merupakan mutasi gen yang hanya mempengaruhi satu gen. Beberapa mutasi titik adalah sebagai berikut, yaitu mutasi substitusi, mutasi inversi, mutasi adisi, mutasi delisi. Berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi dibedakan menjadi yang pertama yaitu mutasi salah arti atau missense mutation. Yang kedua mutasi diam atau silent mutation. Yang ketiga yaitu mutasi tanpa arti yaitu nonsense mutation. Yang keempat yaitu mutasi penggeseran kerangka atau perubahan rangka baca atau fremassive mutation. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross mutation atau aberasi kromosom, adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan mitosis. Adapun jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet adalah sebagai berikut. Pertama, mutasi autosomal, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Kedua, mutasi tertaut kelamin, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin, berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Pada prinsipnya, mutasi kromosom digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau ploid melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom atau genom, disebut euploid. Sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid. Euploid berasal dari kata eu yang berarti benar dan ploid yang berarti unit, yaitu jenis mutasi di mana terjadi perubahan pada jumlah N. Makhluk hidup yang terjadi dari perkembangbiakan secara kawin pada umumnya bersifat diploid, memiliki dua perangkat kromosom atau dua genom pada sel somatisnya atau dua N kromosom. Organisme yang kehilangan satu set kromosomnya sehingga memiliki satu genom atau satu perangkat kromosom atau N kromosom dalam sel somatisnya disebut monoploid, sedangkan organisme yang memiliki lebih dari dua genom disebut poliploid. Mutasi poliploid ada dua, yaitu
Yang pertama ada autopolyploid yang terjadi akibat N-nya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis dan terjadi pada kromosom homolog, misalnya semangka tak berbiji. Yang kedua ada allopolyploid yang terjadi karena perkawinan atau hybrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya dan terjadi pada kromosom non-homolog, misalnya Rapanobrassica, yaitu seperti akar kol dan daunnya mirip lobak. Aneuploid berasal dari kata an, yaitu tidak, dan eu, yaitu benar, ploid, yaitu unit, yaitu jenis mutasi di mana terjadi perubahan jumlah kromosom atau perubahan jumlah N-nya. Dalam hal ini, N menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Mutasi kromosom ini tidak melibatkan seluruh genom yang berubah, melainkan hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom. Mutasi ini disebut juga dengan istilah aneusomik. Adapun macam-macam aneusomik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada monosomik atau 2N-1, yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom. Misalnya sindrom Turner pada manusia, di mana jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. 2. Nulisomik atau 2N-2, yaitu mutasi karena kekurangan 2 kromosom trisomik atau 2N+1. Misalnya sindrom Klinefelter pada manusia. 3. Trisomik atau 2N+1, yaitu mutasi karena kelebihan satu kromosom. 4. Tetrasomik atau 2N+2, yaitu mutasi karena kelebihan 2 kromosom. Aneuploid atau aneusomi pada manusia dapat menyebabkan: yang pertama, sindrom Turner dengan karyotipe 22AA plus X0. Jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Penderita sindrom Turner berjenis kelamin wanita, namun ovumnya tidak berkembang atau ovarikular dysgenesis. 2. Sindrom Klinefelter dengan karyotipe 22AA plus X besar Y besar. Mengalami trisomik pada kromosom genosom. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang atau testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia dan mandul, serta payudaranya tumbuh. 3. Sindrom Jacobs dengan karyotipe 22AA plus XYY. Trisomik pada kromosom genosom. Penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil, pena, dan lain-lain, dan juga sering berbuat kriminal. 4. Sindrom Patau dengan karyotipe 45A plus XX per XY. Trisomik pada kromosom autosom. Kromosom autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, dan 15. 5. Sindrom Edwards dengan karyotipe 45A plus XX per XY. Trisomik pada autosom. Autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 16, 17, atau 18. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar, pendek, telinga agak ke bawah, dan tidak wajar. Yang kedua ada mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan pada bentuk kromosom. Mutasi ini disebut juga dengan istilah aberasi atau kerusakan pada bentuk kromosom. Macam-macam aberasi adalah
Yang pertama ada delesi atau defisiensi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap, sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi terjadi ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kromosom tempat fragmen tersebut berasal kemudian akan kehilangan gen-gen tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, fragmen patahan tersebut dapat berikatan dengan kromosom homolog, menghasilkan duplikasi. Kemudian ada defisiensi, yang dapat menyebabkan kematian, separuh kematian, atau menurunkan viabilitas. Pada tanaman, defisiensi yang ditimbulkan oleh perlakuan bahan mutagen atau radiasi sering ditunjukkan dengan munculnya mutasi klorofil. Kejadian mutasi klorofil biasanya dapat diamati pada stadium muda, yaitu dengan adanya perubahan warna pada daun tanaman. Macam-macam delesi antara lain. 1. Delesi terminal, ialah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. 2. Delesi interstitial, ialah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. 3. Delesi cincin, ialah delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. 4. Delesi loop, ialah delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Duplikasi. Mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Duplikasi terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. 3. Translokasi. Translokasi adalah pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya, atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Macam-macam translokasi antara lain. Yang pertama, translokasi tunggal. Translokasi ini terjadi jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. 2. Translokasi perpindahan. Terjadi jika kromosom patah di dua tempat dan patahannya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. 3. Translokasi respirok. Terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu, kemudian patahan tersebut saling tertukar. Translokasi respirok dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, translokasi respirok homozigot. Translokasi homozigot ialah translokasi yang mengalami pertukaran segmen dua kromosom homolog dengan segmen dua kromosom non-homolog. 2. Translokasi respirok heterozigot. Translokasi heterozigot ialah translokasi yang hanya mengalami pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom non-homolognya. 3. Translokasi Robertson. Translokasi Robertson ialah translokasi yang terjadi karena penggabungan dua kromosom akrosentrik menjadi satu kromosom metasentrik, maka disebut juga fusion atau penggabungan. 4. Inversi. Inversi adalah mutasi yang terjadi karena selama meiosis kromosom terpilin dan terjadinya kiasma, sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen. Dengan kata lain, inversi ialah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilin. 5. Isokromosom. Isokromosom ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan, identik atau sama. 6. Katenasi. Katenasi ialah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom,
saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Jika urutan DNA C diinersi dengan T, tuliskan hasil ekspresi gennya. Untai DNA normal, mutasi insersi untai DNA, transkripsi hasil mutasi insersi DNA, dan translasi bisa Anda lihat pada gambar di atas. Untuk asam amino, setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi insersi yang terjadi penambahan basa timin setelah basa sitosin, maka terjadilah perubahan pada deretan basa untai DNA, dan hal ini menyebabkan perubahan pada urutan mRNA. Hasil translasi yang mana merubah asam amino yang dihasilkan, sehingga tidak ada syarat kodon atau asam amino metionin. Pada soal yang B dapat kita lihat bahwa soalnya yaitu jika urutan DNA T 2 didelesi, tuliskan hasil ekspresi gennya atau protein. Untuk untai DNA normal dapat dilihat dia menghasilkan TCG, AAG, CAG, AGA, CCG, TTG, TAG, TTA, CTG, dan seterusnya. Kemudian untuk mutasi delesi untai DNA-nya menghasilkan TCG, AAA, CAG, AGA, CCG, TTG, TAG, TTA, CGA, CCT. Kemudian dapat dilihat antara untai DNA normal dengan mutasi delesi untai DNA pada kodon ke-9 terdapat penghapusan timin. Selanjutnya yaitu transkripsi hasil mutasi delesi untai DNA, yaitu hasilnya yaitu AGC, UUU, GUC, UCU, GGC, AAC, AUC, AAU, GCU, GGA, dan seterusnya. Lalu translasi hasil mutasi delesi untai DNA menghasilkan AGC, UUU, GUC, UCU, GGC, AAC, AUC, AAU, GCU, dan seterusnya dapat dilihat pada slide tersebut. Maka untuk urutan asam aminonya yaitu serin, penilalanin, valin, serin, glisin, aspargin, isoleusin, aspargin, alanin, glisin, leusin, serin, penilalanin, treonin, glutamin, leusin, isoleusin, serin, leusin, serin, isoleusin, isoleusin, stop codon, kemudian valin, alanin, asparginin, leusin, isoleusin, treonin, serin, treonin, stop codon, glisin, prolin, serin. Setelah terjadi mutasi gen, tepatnya mutasi delesi yang terjadi penghapusan timin seperti kata saya tadi di awal. Setelah basa sitosin, maka terjadi perubahan pada deretan basa untai DNA, dan hal ini dapat menyebabkan perubahan pada urutan mRNA hasil transkripsi, yang mana perubahan kodon atau kode genetiknya ini menyebabkan perubahan asam amino yang dihasilkan, sehingga tidak ada start codon atau asam amino yang dihasilkan, sehingga tidak ada start codon atau asam amino metionin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan aplikasi nomor 3, yaitu jika urutan DNA A3 disubstitusi dengan G, tuliskan hasil ekspresi gennya protein. Jadi, urutan DNA adenin yang 3 disubstitusi dengan guanin, yaitu yang pertama DNA-nya timin, sitosin, dan guanin, adenin, 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 sitosin, adenin, guanin, adenin, guanin, adenin, sitosin, sitosin, guanin, timin, timin, guanin, timin, adenin, guanin, timin, timin, adenin, sitosin, timin, guanin, adenin, sitosin, sitosin,
timin adenin adenin, timin adenin guanin, sitosin adenin adenin, guanin timin guanin, timin sitosin timin, timin adenin adenin, sitosin timin adenin, adenin adenin guanin, guanin guanin adenin, guanin adenin guanin, sitosin timin adenin, guanin timin adenin, timin adenin sitosin, timin sitosin adenin, adenin sitosin guanin, timin sitosin timin, adenin guanin adenin. Yang terakhir yaitu sitosin timin adenin, timin timin guanin, guanin adenin guanin, sitosin timin guanin, adenin adenin sitosin, timin sitosin sitosin, sitosin guanin guanin, sitosin timin sitosin, dan terakhir guanin guanin timin. Lalu DNA yang kedua, perbedaannya yaitu yang baris pertama di nomor yang ketujuh yaitu timin, guanin, dan guanin ditandahkan warna merah. Lalu yang selanjutnya itu mRNA, yaitu adenin guanin sitosin, urasil urasil urasil, guanin urasil sitosin, urasil sitosin urasil, guanin guanin sitosin, adenin adenin sitosin, adenin sitosin diwarna merah kan, sitosin, adenin adenin urasil, guanin adenin sitosin, urasil guanin guanin, adenin urasil urasil, adenin urasil sitosin, guanin urasil urasil, sitosin adenin sitosil, adenin guanin adenin, adenin urasil urasil, guanin adenin urasil, urasil urasil sitosin, sitosin sitosin urasil, sitosin urasil sitosin, guanin adenin urasil, sitosin adenin urasil, adenin urasil guanin, adenin guanin urasil, urasil guanin sitosin, adenin guanin adenin, urasil sitosin urasil, guanin adenin urasil, adenin adenin sitosin, sitosin urasil sitosin, guanin adenin sitosin, urasil urasil guanin, adenin guanin guanin, guanin sitosil sitosin, guanin adenin guanin, dan terakhir yaitu sitosin sitosin adenin. Selanjutnya yaitu asam amino yang dimana terdapat serin, fenilalanin, valin, serin, glisin, asparagin, treonin, asparagin, dan asam aspartat. Lalu triptofan, isoleusin, valin, histidin, arginin, isoleusin, asparagin, fenilalanin, prolina, leusin, asparagin, histidin, metionin, serin, sistein, arginin, serin, asam aspartat, asparagin, leusin, asam aspartat, leusin, arginin, alanin, glutamin, dan terakhir yaitu prolin.